Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Ya, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar nih tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Mas Enggar mau nanya dulu nih. Kira-kira kalau adik-adik ngeliat gambar ini, sama ngeliat gambar ini, kira-kira apa nih yang ada di pikiran adik-adik? Nah, penasaran ya? Apa sih yang mau diceritain Mas Enggar hari ini? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan pertemukan kami untuk bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami supaya kami bisa memahami cerita kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini Mas Enggar mau cerita nih. Judulnya peduli terhadap orang lain. Nah, peduli terhadap orang lain. Nah, suatu hari ini ya, di sebuah rumah ada dua orang sahabat yang sedang bermain. Nah, mereka bermain bersama, mereka bercanda. Nah, dua sahabat ini bernama Sinta dan Rara. Nah, setelah beberapa lama bermain, tiba-tiba Sinta terdiam doang. Nah, Rara yang dari tadi main sama Sinta kan bingung. Lah, kok Sinta tiba-tiba diem doang? Kenapa nih? Jangan-jangan dia sakit. Nah, Rara nanya dong ke Sinta. Sinta, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Nah, Sinta ngejawab, enggak kok, Ra. Aku nggak sakit. Cuman aku tiba-tiba kepikiran nih. Gimana ya kabar teman-teman sekolah minggu kita yang sekarang di rumah? Kira-kira mereka baik-baik juga nggak ya? Nah, Rara ngejawab, wah, Sinta, mereka pasti baik-baik saja. Nah, kita bisa kok mendoakan mereka dan menanyakan kabar mereka nih lewat handphone misalnya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kita yang butuh pertolongan, kita juga bisa bantu kok. Karena kan mereka juga adalah teman-teman kita juga. Nah, kita harus bersyukur nih. Kenapa? Karena Tuhan masih memberi kecukupan, masih menyertai kita sampai saat ini nih di rumah masing-masing. Kita bisa saling membantu teman-teman kita. Udah ya, nggak usah dipikirin lagi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar nih kalau Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita menolong orang lain. Nah, sekarang coba adik-adik buka dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Nih, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sudah ya dibuka Alkitabnya adik-adik masing-masing. Nah, Mas Enggar coba baca ini ya di ayat kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar nih di sini tertulis bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita menolong orang lain yang sedang ada kesulitan nih. Kalau ada orang lain yang punya beban itu bisa masalah seperti itu. Nah, kita harus membantu, saling menolong. Nah, bertolong-tolonganlah itu artinya saling menolong. Jadi, satu orang membantu yang lain. Orang lain juga membantu, orang lain juga gitu saling membantu. Nah, kenapa sih kita harus melakukannya? Sini tertulis nih, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu maksudnya apa? Hukum Kristus itu artinya perintah Tuhan.
kalau kita melakukan itu, kalau kita tadi saling menolong, kita menaati perintah dari Tuhan. Nah, itu kenapa kita harus menolong orang lain nih. Nah, dari ayat ini, Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini, ada nasihat Tuhan yang lain juga. Nih, Mas Enggar baca lagi nih. Di ayat ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang lain yang memberikan pengajaran itu. Terus Mas Enggar baca lagi di ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nih, Mas Enggar juga bacain ayat ke-10-nya nih. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dari ayat ini, Tuhan mengingatkan kita nih, tadi ya, selain kita saling menolong, menanggung beban, kita juga harus membagi pengajaran yang baik dan benar kepada orang lain. Nah, maksudnya membagi pengajaran yang baik dan benar itu seperti apa sih? Nah, maksudnya itu menjadi teladan gitu, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Nah, kalau buat adik-adik berarti adik-adik menjadi teladan bagi teman-teman adik-adik. Contohnya jadi teladan tuh kayak gimana sih? Semisal, ini kan masih pada sekolah di rumah masing-masing ya biasanya. Nah, menjadi teladan tuh misalnya waktu kelas online nih, kelas sama ketemu guru nih lewat laptop, lewat Zoom atau lewat Google Meeting itu, adik-adik mendengarkan nih, tidak asik sendiri, tidak main sendiri, tapi mendengarkan apa yang diajarkan gurunya. Terus rajin belajar. Nah, meski di rumah masing-masing, adik-adik harus menjadi teladan dengan cara tetap rajin belajar. Nah, terus seperti apa lagi nih? Misalnya senang berdoa, membantu orang tua. Nah, itu termasuk menjadi teladan nih bagi teman-teman adik-adik. Terus perintah Tuhan yang lain apalagi nih? Jadi berbuat baik nih. Jangan jemu berbuat baik. Nah, jangan jemu tuh maksudnya gimana sih? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya adik-adik tidak bosan gitu, tidak bosan membantu orang lain, tidak bosan berbuat baik. Nah, terus Tuhan juga mengingatkan nih, kita harus berbuat baik kepada semua orang, tapi yang terutama kepada yang seiman. Nah, kenapa Tuhan menginginkan hal itu? Tuhan menginginkan hal itu supaya kita nih bisa jadi berkat bagi orang lain dengan cara menolong tadi. Nah, Tuhan kan sudah memberkati kita. Kita harus bisa membagikan berkatnya itu kepada orang lain dengan cara menolong. Nah, itu adik-adik. Kira-kira adik-adik mau nggak menolong orang lain nih? Khususnya orang-orang yang seiman nih, teman-teman adik-adik. Mau nggak? Nah, cara menolong atau cara peduli kepada orang lain tuh nggak cuman kita misalnya tadi ya menjadi teladan, terus berbuat baik, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang sederhana nih, supaya kita bisa menolong orang lain. Caranya gimana? Dengan berdoa. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, kan pasti berdoa. Nah, di dalam doa itu, adik-adik bisa mendoakan teman-teman adik-adik nih. Jadi, kita bisa mendoakan kesehatannya, mendoakan keluarganya, seperti itu. Nah, terus kita juga tadi bisa menanyakan kabar nih, menanyakan kabar. Sekarang kan pasti orang-orang kalau ngobrol sama orang lain nih yang di luar rumah biasanya lewat HP, terus nanti teleponan atau misalnya Zoom meeting atau Google Meeting, ketemuan gini lewat laptop nih.
Nah, itu bisa dipakai nih sama adik-adik buat kesempatan buat nanyain kabar. Mana ya kabar mereka, baik apa enggak nih. Nah, dengan peduli, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, Mas Enggar ingatkan lagi nih, kenapa kita harus mau menolong? Kenapa? Karena tadi perintah Tuhan yang mengajarkan pada kita kalau kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ayo nih ya, kita nih, Mas Enggar, adik-adik juga sebagai anak Tuhan, bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain, bisa menunjukkan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti Tuhan Yesus pasti akan menguatkan kita supaya kita bisa menolong orang lain. Nah, sekarang kita mau sama-sama membaca dan ini kalau adik-adik bisa nih juga ikut menghafalkan ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2. Nih, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Nah, Mas Enggar ulangi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sekarang yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa peduli terhadap orang lain, khususnya terhadap teman-teman yang seiman. Kami rindu bisa menolong mereka dengan cara seperti berdoa, menanyakan kabar, menjadi teladan, dan cara-cara lainnya. Tuhan kiranya pimpin kami, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang cerita firman Tuhannya udah selesai nih. Nah, Mas Enggar berharap adik-adik dan Mas Enggar juga tentunya bisa jadi berkat nih, bisa peduli terhadap orang lain. Nah, sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Bye.